Dan baiklah pendengar, langsung kami hadirkan di ruang dengar Anda dialog luar studio dengan topik transformasi transportasi publik di era modern langsung dari atas kereta api Maros Baru, dan ada rekan kami Ramadhani yang ada di sana. Ramadhani. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda. Di Rabu tanggal 26 Juni 2024. Dan pendengar, ini adalah sesuatu yang sangat baru yang pertama kami lakoni di talk show kami di kesempatan hari ini ya. Kami talk show di atas kereta api berjalan bersama dengan tentunya para penumpang kereta api Sulawesi Selatan. Ya, pendengar, dan yang pasti bahwa kereta api Sulsel ini telah beroperasi hampir 2 tahun terakhir ini, dan tentu antusiasme masyarakat untuk menaiki kereta api Sulawesi Selatan ini cukup besar ya. Ini padat dengan penumpang yang berada di kereta api saat ini. Baik, dan bisa tepuk tangan dulu untuk para penumpang yang ada di kereta api Sulsel ya. Jadi kita dari stasiun Mandai sampai ke stasiun Garompong. Saya menyapa dengan narasumber kita di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Rahmat Dalu, SEMMT. Baik, terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selamat pagi dan salam sehat buat semua. Terima kasih Mbak Ramadhani. Iya, Pak Rahmat Dalu ini adalah Kepala Seksi Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan. Dan juga di samping Pak Rahmat Dalu ada pengamat transportasi dari Universitas Muslim Indonesia Makassar, Bapak Profesor Isnur Lambang Basri Said MT, PhD, yang bersama. Mau dulu tentunya berbicara api dan bagaimana yang dirasakan masyarakat. Saya mau sekarang sudah bisa menikmati di daerah sendiri, Sulawesi Selatan. Dan pelayanan kereta api alhamdulillah sangat-sangat bagus, sangat baik pelayanannya, mulai dari pengambilan tiket sampai di stasiun sampai naik ke kereta api. Dan kami sangat menikmati perjalanan ini. Terima kasih. mohon maaf, tadi namanya Ibu. Nama saya Ibu Alia SPD. Kebetulan salah satu dari instansi SMP Negeri 49 Makassar. Nah, Ibu ini nggak sulit ya untuk mendapatkan tiket ini. Banyak yang mengatakan, waduh, saya harus ngantri masang sendal gitu. Alhamdulillah, image selama ini juga saya seperti itu, makanya baru hari ini saya berusaha mencoba, tapi alhamdulillah tidak sesulit yang kami bayangkan. Tapi sudah pernah gagal, Ibu? Belum pernah, karena memang baru hari ini menyempatkan diri berhubung sekolah libur. Baik. Jadi baru mencoba apakah betul sesulit yang dibayangkan. Ternyata alhamdulillah dimudahkan dan dilancarkan. Baik, terima kasih Ibu. Nanti saya juga akan kembali untuk berbincang dengan para penumpang ya. Dan Bung Oki, ini kita memulai untuk diskusi dengan narasumber kita di pagi hari ini. Pak Rahmat dulu, kita mulai dulu. Pak Rahmat, ini secara menyeluruh ya, kalau kita melihat bahwa kereta api Sulsel ini sudah beroperasi selama hampir 2 tahun. Nah, ini
di Sulawesi Selatan. Ya, baik, terima kasih Mbak Ramadhani. Yang terhormat Pak Prof ya, Pak Said ya. Ya, sebelumnya kami dari Balai Pengoda Kereta Api Sulawesi Selatan terima kasih ke pihak RRI Kota Makassar alhamdulillah yang sudah melaksanakan acara ini. Ini bagus sekali ya, dalam kereta berjalan kita ada wawancara ataupun ada acara seperti ini. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai di stasiun Lambakang. Ya, kita sudah sampai di stasiun Lambakang, Mbak Ramadhani ya. Alhamdulillah, yang seperti yang disampaikan Mbak Ramadhani ya, bagaimana sih perkeretaapian ya, yang intinya itu ya. Ya, alhamdulillah perkeretaapian terkait dengan penumpang yang sekarang ini yang load faktornya kurang lebih 90 sekian persen. Ya, sehari-harinya ini memang penumpangnya, lihat saja ini, penumpang dari anak-anak, dewasa, orang-orang tua pun ada yang naik kereta. Ya, ini kita lihat mungkin secara langsung ini ya. Makanya dari kami berusaha ya untuk bagaimana nantinya pelayanan, dari segi pelayanan. Ibu dari SMP sudah sampaikan juga pelayanan juga bagaimana. Alhamdulillah dari pelayanan dan juga sampai duduk ibu di kereta alhamdulillah dengan baik. Inilah merupakan suasana ataupun yang sudah dinikmati oleh masyarakat Sulawesi Selatan pada khususnya. Dan insya Allah perkembangan perkeretaapian di Sulawesi Selatan ini akan terus menerus. Ya, akan terus menerus. Baik akan ada penambahan dari segi sarananya maupun dari segi konstruksi pembangunannya itu sendiri. Demikian, Pak. Ya, nah Pak Lambat, ini Pak Lambat juga baru pertama kali Pak Prof menggunakan kereta api Sulsel ini. Iya, ini adalah pertama sekali untuk saya, walaupun sebetulnya undangannya sudah ketiga kalinya gitu ya. Iya. Nah, itu waktu ada Pak Menteri, kami ketemu di Jakarta, Pak Menteri minta kehadirannya, sama-sama kita resmikan waktu April tahun lalu. Tapi dalam waktu yang sama saya harus keluar kota, jadi tidak sempat, baru sempat kali ini. Ya. Tapi saya mau katakan bahwa kita perlu memberi dorongan terus, apresiasi terhadap lahirnya layanan angkutan kereta api. Kenapa? Karena moda transportasi dengan berkereta itu adalah moda masa depan. Karena di satu sisi tuntutan ekonomi semakin melebar, meluas, dan di sisi lain pertumbuhan penduduk kita tidak bisa batasi lagi. Dan saya kira juga dengan perkembangan kota di seluruh Indonesia itu juga akan dengan sendirinya itu akan membangkitkan pergerakan yang sangat luas. Dan itu akan memerlukan pergerakan yang begitu besar. Kita lihat kenyataannya sekarang, bus-bus itu dari Makassar ke Sulbar saja misalnya, itu setiap hari itu puluhan, bahkan kadang-kadang mencapai ratusan rit per hari. Itu artinya sebetulnya kalau ini dibiarkan terus, itu akan terjadi perlambatan pergerakan masyarakat sampai 3 jam ya. Nah, kalau menggunakan kereta api saya kira itu bisa terjawab. Ya. Iya. Nah, Pak Rahmat, ini perencanaan untuk pembangunan jalur kereta api ya ke depan, karena mobilitas masyarakat juga itu sudah semakin tinggi. Nah, seperti apa untuk ke depan kereta api Sulsel ini? Apakah akan diperpanjang jalurnya atau hanya sampai di Garongkong saja? Ya, baik, terima kasih Mbak. Untuk perencanaan tidak sampai di Garongkong ya. Ini sesuai dengan perencanaan pusat itu sampai di Bitung Manado nantinya. Tetapi secara bertahap. Ya. Di mana secara bertahap ini dalam pembangunannya alhamdulillah kita sudah di 3 kabupaten. Yaitu Kabupaten Maros, Pangkep sama Palu. Alhamdulillah untuk
sampai di baru itu sudah terintegrasi juga, ya, terintegrasi juga terkait pelayanannya. Nah, ini untuk pembangunannya sekarang ini sementara kami bangun dan terus membangun terus pembenahan terkait pembangunan yang sudah ada. Ya, mungkin terkait akses jalan, ya itu kami akan penuhi, ya, biar masyarakat naik kereta itu lebih cepat. Ya, yang alhamdulillah sekarang ini bapak-bapak dan ibu-ibu sudah lihat dari akses jalan masuk dari Maros, yaitu jalan akses. Alhamdulillah sudah langsung ke stasiun. Nah, inilah pembangunannya demi tahun, demi bulan, hari apa semua kami kerjakan terus. Mungkin demikian, Pak. Nah, Pak, ini kalau berbicara mengenai sekarang kereta api yang beroperasi sekarang ini, apakah kereta api yang sudah beroperasi ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat? Ya, baik. Memang kebutuhan masyarakat sekarang untuk load faktornya saja itu masyarakat itu dari pagi itu sudah berada di stasiun. Ya, mungkin ibu-ibu dari jam berapa di stasiun, Bu? Ini kami langsung tanyakan deh. Dari pagi ya? Di mana yang dari stasiun Mandai tadi? Ya, stasiun Mandai mungkin ada di sebelah. Itu dari pagi mereka itu sudah berada di stasiun. Ya, ada waktu kami lihat juga secara kebetulan kami habis sholat subuh, mereka sudah ada di stasiun. Ya, memang animo masyarakat untuk mempergunakan transportasi ini memang sangat luar biasa. Orang pusat saja kok nanya, wah Pak Rahmat kok penumpangnya segitu banyak? Ya memanglah keadaannya demikian. Ya, load faktornya di atas 90%. Mungkin demikian, Pak. Ini mulai dari pertama ya, seperti itu ya Pak ya? Iya, dari awal 2022 setelah Bapak Presiden resmikan, itu sudah luar biasa penumpangnya. Alhamdulillah sampai sarana kami, ya alhamdulillah ada dua ya untuk penumpang, yaitu KRD 1 dan KRD 2 yang warna biru dan warna merah. Itu saling bergantian. Bagaimana sih bisa terlayani masyarakat untuk naik kereta? Dan sekarang ini kami pergunakan dengan sistem kuota per stasiun itu ada. Per stasiun itu ada dari stasiun awal. Dari stasiun awal kurang lebih ada 70-an. Seterusnya sampai ke Garonggong, dari ke stasiun Maros itu bervariasi. Dari stasiun awal pasti penumpangnya agak lebih banyak. Ya, jadi memang kalau kami tidak atur demikian, mungkin sudah penuh dari stasiun awal. Kemampuan kereta saja cuma hanya 260 orang. Ini kemampuannya kita di sini ini 260 orang. Ya, mungkin kalau kita hitung penumpang yang sekarang ini kurang lebih 200-an ini kayaknya nih. Ya, Pak ya? Ya, Bu. Hampir 200 penumpang. Jadi per stasiun sudah 20, ada 40. Mungkin demikian, Pak. Baik. Nah, Pak Prof Lambang, ini kalau kita berbicara dengan mengenai mobilitas masyarakat Sulawesi Selatan, bagaimana proyek kereta api di Sulsel ini diharapkan bisa mengubah pola mobilitas masyarakat lokal ini? Ya, rata-rata asal tujuan itu biasanya bermuara dari kota ke kota. Ya. Kalau antar provinsi misalnya Makassar, Mamuju. Kalau dalam provinsi Makassar, Parepare. Biasanya kehadiran kereta api itu perencanaannya berbasis itu, ya. Makassar, Manado. Itu kan dalam master plan untuk Sulawesi. Sebetulnya ini kereta Sulawesi, bukan Sulawesi Selatan. Ya. Jadi sampai Manado itu dalam master plan awalnya itu tahun 2030 sudah harus sampai di Manado. Ya. Bahkan pernah dilakukan percepatan desain rencana operasional pembangunan itu sampai 2028 sudah sampai Manado. Nah, yang kita dorong sekarang ini dulu untuk tahap ini Makassar Parepare itu utuh ya. Jadi sekarang ini kan kalau orang mau ke Parepare di Makassar dia harus ke Maros dulu. Iya. Ya. Paling tidak ke Mandai dulu. Lalu kemudian Parepare juga demikian.
ya Parepare sampai Baru saja. Ya, jadi perjalanan pasca dan pra antara Baru Parepare itu kan diperlukan energi lain itu kan, diperlukan modal lain. Nah itu juga salah satu masalah yang memang seharusnya segera dijawab oleh Balai Kereta Api segera begitu ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan baik. Jadi kemarin 2014-2019 sudah harus sampai titik Parepare ke Makassar. Tapi ya apa yang dikatakan Pak Rahmat tadi memang perlu schedule yang bagus sesuai dengan fenomena demand juga gitu. Baik. Nah, Pak Rahmat, ini tantangan juga ya bagi Pak Rahmat harus menjawab sampai 2030 sudah harus sampai Manado ya. Ya, ini tantangan dari Balai Perkeretaapian Sulawesi Selatan. Ya, nah mudah-mudahan bisa ya Pak sampai 2030 sampai Manado. Gimana nih Pak? Ya, memang kami menginginkan demikian. Tapi masih ada yang lebih di atas lagi. Ya, kita serahkan kepada yang lebih di atas lagi. Kalau kita memang sudah merencanakan demikian. Saya saja pindahan dari Pelabuhan Manado. Alhamdulillah sudah berada di sini. Ya, bagaimana nantinya kereta apinya nantinya ini? Pak Prof saja, Pak. Ini kalau kita ke Manado, Pak Rahmat, Pak, alhamdulillah ini sudah bisa langsung ke Manado. Nah, Bapak bisa mengajar juga di Unima, ya itu bisa aja, gitu ya. Tetapi ya kami tetap berusaha, insya Allah ke depan pembangunan perkeretaapian ini di Kepulauan Sulawesi akan lebih panjang lagi, ya insya Allah. Ya insya Allah kami sementara ini dalam pembenahan pembangunannya. Ya biar sudah tidak ada lagi yang macet-macetnya, ya. Sudah tidak ada macet lagi, kita sudah naik kereta. Ya, alhamdulillah mungkin demikian Pak. Baik. Nah Pak Rahmat, ini kita akan masuk lagi ke stasiun Pangkajene ya. Marang. Nanti, ya, Marang. Marang, Oke. Marang. Jadi pendengar, kalau kita naik kereta api Sulsel ini kita akan melihat pemandangan yang luar biasa ya. Jadi bisa naik kereta api sambil berwisata ya, apalagi kalau kita melalui jalur Ramang-Ramang ya. Jadi pemandangan itu begitu sangat indah ya. Kalau misalnya kita di Kota Makassar jarang melihat persawahan. Nah, ini sejauh mata memandang ini adalah persawahan yang permadani yang membentang luas. Ya, dan pendengar, untuk nanti Anda yang ingin bergabung silahkan di line telepon kami ya di Pro 1 RRI Makassar, dan juga buat yang ingin bergabung bersama, ada yang ingin bertanya silahkan, atau mungkin ingin menyampaikan keluh kesahnya mendapatkan tiket kapal kereta api. Kok jadi kapal ya saya ngomongnya? Oke, dengan siapa? Dengan Nur Asia. Nur Asia ini dari mana? Sebenarnya asal saya dari Pindrang. Kebetulan habis mengantar anak yang melanjutkan pendidikan di Makassar, dan ini suami melewati jalan poros naik mobil, kemudian anak kami ingin menikmati kereta ini, makanya kami naik melewati kereta ini, kemudian sebentar dijemput di stasiun Garongkong ya. Nah, Ibu, bagaimana kesan-kesannya naik kereta api Sulsel ini? Ya, alhamdulillah kesannya kami sudah bisa menikmati kereta di daerah kami di Sulawesi Selatan, dan sudah bisa menikmati pemandangan yang begitu indah di perjalanan. Gak susah dapat tiketnya? Enggak, alhamdulillah. Baik, terima kasih Ibu Nur Asia. Ya, nah kita ini sudah sampai di stasiun Marang ya, Pangkep. Nah Pak Rahmat, ini tadi ada keluhan antrian ya, antrian untuk pembelian tiket kereta api, dan bahkan ada yang sampai sudah 3 kali gagal membeli, dan teman saya ini 3 kali gagal. Ada 3 kali gagal sampai sendalnya yang bukan dia yang antrian tapi sendalnya yang antrian. Nah ini sebenarnya untuk mempermudah
mudah pelayanan bagi masyarakat, ini ada terobosan yang akan dilakukan oleh pihak Perkeretaapian Sulsel ini. Ya, baik, terima kasih. Izin Pak Prof. Memang pelayanan kami sekarang masih sistem manual ya, masih manual karena ada beberapa faktor. Pertama terkait sarana kami sekarang ini baru ada 2, yaitu KRD TS1 dan TS2, warna merah ataupun warna biru yang sekarang kita naik sekarang. Di mana dalam kereta itu kurang lebih ada 260 orang. Ya. Sekiranya kalau kita buatkan secara elektronik, memang kami sudah siap juga. Siapa sih yang tidak siap kalau lebih baik dan lebih bagus dalam pelayanannya? Kami siap, tetapi kami melihat keadaan masyarakat nih. Sekarang saja masyarakat begitu animonya, begitu antusiasnya untuk bisa naik kereta. Sampai mereka itu dari pagi sudah ada di stasiun. Apalagi kalau kita sudah buat dengan elektronik, sudah nggak ada nantinya petugas-petugas kami yang di sini nantinya melayani nantinya. Ya artinya sudah nggak ada secara antrian, membeli tiket. Makanya kami akan tetap berusaha untuk tetap akan ada elektronik terkait layanan penggunaan naik kereta api itu sendiri. Demikian. Nampaknya ada penelpon yang ingin bergabung bersama di pagi hari ini. Ya, silakan. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, selamat pagi dengan Pak siapa, Pak? Dengan Abdullah Sewang di Makassar. Ya, Pak Abdullah Sewang silakan, Pak. Pak Abdullah Sewang sudah pernah naik kereta api, Pak? Iya, kereta api ini sudah berjalan, sudah diberitakan bagus, baik. Iya. Tapi yang saya pertanyakan, kapan ada stasiun di Kota Makassar? Ya. Iya. Pengennya Karena Pak ini ada di kereta Makassar. apinya bergerak. Iya, supaya ini pergerakannya kereta api ini di Makassar. Karena pusat bagaimanapun juga pasti di Makassar. Kapan ada stasiunnya? Itu pertanyaan saya. Makasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Pak Sewang salah satu pendengar RRI juga ya. Nah, saya ke Pak Prof Lambang dulu ya. Kalau Makassar, harapannya ini banyak warga Makassar yang menginginkan adanya kereta api di Makassar. Nah, ini sebenarnya tantangannya seperti apa jika kereta api itu ada di Makassar? Ya, kota seperti Makassar itu sebetulnya ada 3 bentuk layanan untuk kereta api. Iya. Ada bentuk layanan komuter, ya, dan itu saya kira akan datang pasti ada. Ya. Itu tugasnya kadang-kadang tugas khusus ya. Itu kadang-kadang dari pelabuhan ke bandara atau dari bandara ke tempat pusat keramaian kota. Itu biasanya disebut komuter. Ada yang kedua itu antar wilayah di dalam kota Makassar. Artinya dia mutar saja terus ya dengan satu trayek tertentu, baru kemudian masyarakat bisa singgah di stasiun mana dan suka. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah lintas internetnya Makassar. Makassar ke Maros, Makassar ke Banten, Makassar ke Parepare, dan seterusnya. Jadi keluar kota. Jadi ketiga model itu mesti ada dalam satu perusahaan. Nah, sekarang ini yang diharapkan awal itu adalah bagaimana stasiun ini sudah masuk di jantung kota Makassar. Kalau itu sudah ada, artinya dia sudah berada pada trayek itu walaupun keluar ya, tetapi sebagian layanan di dalam kota itu sudah terlayani. Itu kita harapkan begitu. Kemudian sebetulnya masyarakat kita juga perlu kita dorong untuk mendukung pembangunan kereta. Salah satu diantaranya itu persoalan pembangunan infrastruktur kereta itu adalah pembebasan lahan. Lahan ya siapa? Ini masalah besar ini.
infrastruktur. Nah, itu yang menjadi masalah pokok sekarang. Jadi kita dorong semua stakeholder terkait dengan itu untuk memberikan pengertian, ya. Jadi memberikan dorongan, bahkan memberi bantuan. Karena kalau dalam lintasan kereta api, lintasan jalan, dan seterusnya itu digunakan secara luas oleh masyarakat, itu amal jariah sebetulnya. Itu kadang-kadang tidak jadi kadang-kadang jalan, lahan dikorbankan untuk kepentingan rumahnya. Nah, itu jadi mesti itu seluruh stakeholder, pemerintah, lalu masyarakat, lalu kemudian pengelola infrastruktur sendiri, itu perlu satu komitmen untuk kalau di negara-negara maju, negara itu akan cepat akselerasi pembangunannya kalau lahan itu tidak menjadi masalah. Namun kita ini 70% atau 80% masalah pembangunan infrastruktur dari lahan. Nah, ini yang perlu kita dorong, saya kira, Pak Rahmat. Kalau ada pertemuan nasional terkait dengan pertanahan, ini yang perlu kita angkat semua. Saya kira begitu, ya. Nah, Pak Rahmat, ya, ini selalu tantangannya harus ada di Makassar, Pak Rahmat. Nah, ini tantangannya harus ada di Makassar. Nah, jadi untuk selanjutnya ini seperti apa? Tadi kan sampai Manado 2030, tapi pasti Makassar juga akan segera tiba juga ya kereta apinya, Pak Rahmat, ya. Memang tantangan utama ya saja Makassar ya, mohon bersabar dulu Pak ya. Kalau orang sabarnya pasti di sektor ya, salah ya. Ya. Jadi yang intinya kami sudah bekerja juga ini ya, kami sudah bekerja dan kami sudah mulai untuk tahun ini ya, kami dalam tahap pembebasan lahan yang menuju ke kota Makassar, dan ini sementara dilaksanakan. Insya Allah kita berdoa bersama. Insya Allah untuk lahan ini seperti Pak Prof sampaikan juga, memang lahan itu kunci utamanya, ya, kunci utamanya dalam pembangunan. Ya, Insya Allah tahun ini selesai lahan, baru kami akan lanjutkan ke pembangunan. Ya, Insya Allah dari Makassar sudah mendekat ke Parepare nantinya. Biar orang nonton bola kaki dari Makassar mendekat ke Parepare. Nah, itu ya, Insya Allah. Itu mungkin, Bu. Silakan. Baik, ya, untuk Anda yang bergabung bersama dengan kami, silakan di line telepon kami di 081 ya. Ada? Baik, kita lanjutkan untuk buka telepon. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Pak siapa, Pak? Pak Hayat. Pak Hayat. Pak Hayat di mana nih, Halo. Pak? Iya. Labakan. Oh, Labakang Pangkep ya. Ini kita lagi di Pangkep nih sekarang. Naik kereta api Sulsel melintasi Iya. Pangkep. Silahkan Pak Hayat. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Iya. Dan saya ingin sekali naik kereta api, dan prosedurnya itu kalau saya tanya, yang pernah naik itu, yang teriaknya itu yang susah, beli tiket. Saya ini mau sekeluarga berangkat menikmati kereta api di Sulawesi Selatan ini. Dan, jadi begini, halo. Iya, silakan Pak. Baik. Ya, halo. Jadi Ya. saya ingin penjelasan dari operator seperti apa. Umpamanya saya mau berangkat 1 minggu ke depan. 1 minggu ke depan saya berangkat. Apakah saya bisa membeli satu keluarga dalam bersama-sama keluarga untuk berangkat yang satu kan itu 1 minggu ke depan? Jadi Ya, beli 1 tiketnya minggu ke dulu depan. ya. Dan saya mau start di Labakan. Saya mau start di Labakan dan rencana ke baru dari Baru terus ke Maros, lalu Maros kembali ke Labakan. Kalau seperti ini yang saya inginkan, kalau memang ada jalan, saya minta penjelasan dari operator ini seperti apa untuk memudahkan kami membeli tiket itu dan di mana saya beli tiket. Dan sekaligus tiket yang saya beli seperti dalam rute-rute perjalanan yang saya inginkan itu satu kali jalan.
Ya. Saya kira itu. Terima kasih Baik. sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia dari Labakang. Mau berangkat mungkin 1 minggu ke depan. Terus bagaimana prosedurnya pembelian tiket dari Labakang? Misalnya naik ke baru ke Maros lagi, baru Maros ke Labakang lagi. Gimana nih prosedurnya, Pak? Ya, baik, terima kasih Pak Dayat ya. Alhamdulillah begitu animonya masyarakat banyak, termasuk Pak Dayat yang mau ingin berangkat dengan keluarga ya. Ya, nanti insya Allah Pak, mungkin Bapak ke stasiun yang di Labakang, mungkin bisa ke situ Pak pagi-pagi. Ya, itu loketnya dibuka jam 7. Ya, jam 7 sudah dibuka. Insya Allah akan dilayani oleh ticketing official. Ada petugasnya di situ. Dan Bapak beli saja tiket kemana, mungkin PP atau apa, silakan aja Pak, monggo Pak. Misalnya insya Allah petugas kami sudah standby di jam 7 itu sudah ada di stasiun. Mungkin Bapak di stasiun Labakang dengan harga tiket itu antara 5.000 sampai 10.000. Itu sangat murah dan memang untuk layanannya demikian Pak. Mungkin layanan pembelian datang di stasiun menunggu sebentar ya baru Bapak beli sesuai dengan yang tujuan yang Bapak kehendaki. Ya, mungkin demikian Pak. Baik, baik. Jadi itu prosedurnya ya Pak ya, Pak Dayat di Pangkep di Labakang. Nah, kita lanjutkan kembali atau kita kembali ke studio dulu? Enggak ya, enggak ke studio. Baik, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di dialog di atas kereta api Sulawesi Selatan ya, yang kami hadirkan untuk kesempatan hari ini berbicara mengenai transformasi transportasi di era modern saat ini. Nah, Pak Prof Lambang, ini kalau melihat bahwa ada integrasi dari transportasi, kita melihat ada teman bus juga yang terakses dengan kereta api Sulsel ini. Nah, ini bagaimana tentunya transportasi tersebut ini bisa mendukung aktivitas kereta api Sulsel ini, Pak? Ya, kita lihat tadi itu daya tarik masyarakat itu kan tinggi ya. Bahkan sebetulnya tadi itu ada satu keluarga dari Makassar ingin ke Pindrang lalu kemudian satu anggota keluarga atau dua anggota keluarganya pilih naik kereta gitu ya. Itu artinya dia mencintai kereta di satu sisi ya. Di sisi lain tetap keluarganya itu menggunakan angkutan pribadi. Itu artinya tetap membebani ruas jalan. Iya. Nah, itu yang perlu kita hindari. Layanan kereta api ini sudah perlu memang menjanjikan aspek-aspek accessibility. Jadi dari ujung ke ujung. Ya, jadi itu yang terus kita dorong. Itu satu. Yang kedua, tiketing tadi itu skenario-nya bisa dua. Ya. Untuk kondisi sekarang Pak Rahmat. Ya, siap. Ya. Skenario pertama itu adalah one way, one ticket. One ticket ya. Jadi sekali perjalanan satu tiket. Jadi harganya sudah standar. Ada juga one day, one ticket. Tiket 2 kali. One day, one ticket. Jadi selama hari itu ya, dia menggunakan satu tiket saja. Ya. Ya. Nah, itu untuk membangkitkan itu bagaimana memasarkan layanan kereta itu. Karena kalau dia pulang itu dia akan bercerita, oh iya kalau sudah begini. Artinya banyak hal yang dia lihat. Jadi mungkin awalnya one way, one day, one ticket. Nanti sudah itu one way, one ticket. Sesudah itu satu tujuan, satu tiket. Baik. Kira-kira. Iya. Terkait dengan online, Iya. sekali sebetulnya bekerja sama dengan UMI itu murah sekali untuk bisa dibuatkan sistemnya untuk bisa tiket online. Iya. Baik. Nah, Pak Rahmat, ini menjawab untuk tiket one day, satu Ya. tiket dalam 1 hari gitu. Ya, Gimana baik. ini, Pak? Ya, terima kasih Pak Prof ya. Ya, sekarang ini untuk layanan kami Pak, yang sekarang kita lihat di kereta ini, kami juga sistem rombongan ada itu. Ya, rombongan dengan wisata. Ya. Jadi mereka ini dari Mandai
terus ke Garonggong, balik lagi. Balik lagi. Balik lagi dengan pelaporan di stasiun air, yaitu di Garonggong. Mereka lapor bahwa ini tiket saya balik lagi ke Mandai. Ya itu. Jadi sistem rombongan dan institusi dan anak sekolah dan juga ada asosiasi itu kami jalankan. Itu kertasnya itu kurang lebih ada meninggi kurang lebih 30 cm. Dan ini kami harus jawab per 1-2 dalam sehari. Kami cabut, kami langsung hubungi ke PIC-nya dan kami tanyakan kapan nih akan naik keretanya. Jumlahnya berapa orang? Ini ada 60 orang, Pak. Seterusnya ini kami akan jalankan. Kami jalankan dan bisa PP nantinya sampai Garonggong, terusnya ke balik lagi. Jadi memang animo dan masyarakat Sulawesi Selatan itu sangatlah menyukai terkait transportasi kereta api yang ada yang sekarang kita jalani sekarang ini. Nah, setiap hari ini ada berapa banyak penumpang yang naik kereta api ini, Pak? Untuk setiap hari? Ya, seperti kami sampaikan tadi, kurang lebih load faktornya itu ada 90 sampai 100%. 90 Ya, sampai 100 satu ya. rangkaian ini, kereta ini kurang lebih 260 orang. Jadi kita sekarang naik ini kurang lebih ada 200-an ini kayaknya ini. Naik kereta ini. Iya. Ya, jadi memang sudah hampir 100% penumpangnya. Ya. Jadi yang naik, ada yang turun, ada yang naik, ada yang turun. Oke. Ya, jadi ada lagi yang terus-terus naik keretanya. Ya, sampai keretanya pulang lagi ke Depok. Baik. Ke Mandai. Ya. Nah, itu ya. Nah, Pak Prof Lambang, ini masyarakat ini apakah menjadikan kereta api sebagai moda transportasi baru untuk menghindari kemacetan atau hanya masih untuk jalan-jalan saja, Pak Prof Lambang? Nah, Itu yang perlu disurvei mendalam sebetulnya. ya. Jadi ada yang keperluannya itu adalah untuk wisata, jalan-jalan, cuci mata, gitu ya. Lalu kemudian ada memang tujuannya itu dari dan untuk keperluan sehari-harinya. Ya. Ada juga yang memang captive tetap sifatnya. Jadi dia bilang, oh, saya tinggal di Baru, bisa bekerja di Maros misalnya. Iya. Nah, itu lalu kemudian ada juga yang memang hanya tujuan ya dari dan ke, ya mungkin 1 kali 1 minggu atau 1 kali 1 bulan dan seterusnya. Intinya bahwa multi purpose itu perlu kita survei berapa persen sebetulnya didasarkan pada analisa kebutuhan itu. Dan saya kira kalau penjelasannya Pak Rahmat tadi itu terkait dengan penumpukan proposal yang ingin berkereta api itu masuk dari kelompok kebutuhan kira ya, kebutuhan jalan-jalan, belum menjadi kontinuitas. Tapi dengan diawali layanan cara itu, saya kira itu nanti layanan kereta api kalau dia sudah terpublish itu saya kira manajemen selanjutnya bisa kita tingkatkan dan kita harus dorong Pak Rahmat ya. Nah, Pak Rahmat, ini mereka yang naik di kereta api ini adalah mereka yang ingin berjalan-jalan ya, bukan mereka yang mungkin menggunakannya untuk mempermudah mobilitas dalam bekerja ya, Pak Rahmat, seperti itu ya. Joga-joga naik, joga-joga Ki, ya kan? Joga-joga. Dan kebersamaan oleh kita semua yang ada di Sulawesi Selatan. Tadi sudah disampaikan juga sudah menyentil terkait lah. Ya, itu memang harus ada kita bersama-sama mendukung pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Baik. Iya Pak, ini saya mau menggambarkan dulu situasi saat ini kita berada di mana sekarang ini. Masih di Pangkep kah atau masuk Baru? Masuk Baru ya, jadi kita sudah masuk di Baru. Nah Pak, ini kereta api ini apa saja sih fasilitasnya yang ada di dalam Pak? Ya,
Alhamdulillah, terima kasih Mbak. Yang ada di sini, yang ada fasilitasnya kereta api, kita lihat sekarang ini. Ya, ada tempat duduknya, ada medianya secara berjalan. Ya, ini ada toilet. Ya, ada, kita bisa melihat pemandangan kiri kanan karena kacanya terbuka juga. Alhamdulillah, ada AC-nya yang begitu dingin ya. Bisa merasakan AC-nya nggak, Bang? Ada AC-nya ya? Alhamdulillah. Ya, ini AC-nya bagus. Ya, ini ada fasilitas-fasilitas tempat pembuangan sampah juga ada. Ya, ini untuk semuanya untuk para penumpang yang akan naik nantinya bisa nyaman dan bisa duduk dengan tentram, bisa melihat kiri kanan. Ini baru pertama ya naik kereta. Susah nggak dapat tiketnya? Tidak susah. Dari mana Bu? Dari stasiun Ramang-Ramang ke stasiun Garongkong. Iya, saya ini jalan-jalan sama keluarga. Iya, sama bapak, sama suami, sama kakak, anak. Berapa orang Bu? 6 orang. Iya, 6 orang. Nah Ibu, ini kesannya naik kereta api, kesannya apa? Kesannya saya sangat senang sekali, iya. Iya, karena ada kereta api di kampung sendiri. Jadi di luar boleh. Tapi saya berharap mudah-mudahan nanti bisa sampai ke Makassar. Sampai standby, Pak. Kita tidak jalan-jalan. Itu menghadapi tapi jangan bisa tadi ada yang jalan-jalan. gangguan. Nanti kalau ada gangguan, dia lari lagi. Jadi harapannya seperti itu ya, banyak harapan yang menginginkan jika kereta api ini sampai ke Makassar ya. Dan ini tadi ada Jumlah yang kemarin. penumpang kita yang naik tadi ke stasiun Ramang-Ramang ya. Nah, berbicara tadi mengenai fasilitas ya Pak Prof Lambang. Ini Pak Prof Lambang tentunya mengamati transportasi dari Jawa dan juga di Makassar ini. Ini kereta api, perbedaannya kereta api di Jawa dengan di kereta api Sulsel ini seperti apa? Apakah juga ini sudah cukup modern Pak Prof Lambang? Iya, saya kira fasilitas itu nanti akan mengikuti fenomena wilayah, gitu ya. Kalau kita ke Jepang misalnya dengan Shinkansen itu kita bisa berjalan 340 km per jam, ya, dari Tokyo ke ke Hiroshima misalnya itu hanya 6 jam, yang biasa ditempuh sampai 10-11 jam, gitu ya. Nah, itu tergantung. Jadi Jakarta juga kan sekarang sudah ada WUS. WUS itu 351 sampai 357 kecepatannya itu. Itu dari Jakarta ke Bandung itu hanya ditempuh 35 menit. Nah, cuma ada juga persoalan di sana karena stasiunnya itu di Bandung hanya sampai Padalarang. Lalu kemudian di Jakarta hanya sampai di Halim. Jadi masih ada perjalanan lanjutan. Nah, kalau seluruhnya sistem transportasi massal itu sudah terintegrasi dengan baik, saya kira wilayah Indonesia secara keseluruhan itu apa yang diimpikan oleh masyarakat itu bisa terlayani secara keseluruhan. Karena memang masyarakat kita tidak bisa pungkiri juga bahwa ada memang yang hobi angkutan umum. Walaupun angkutan pribadinya ada. Nah, itu yang perlu dijemput ya, difasilitasi, disupport. Oleh karena itu saya kira kehadiran kereta api Sulawesi mari kita semua dorong gitu, saya kira itu. Iya, nah Pak Rahmat, ini tadi berbicara mengenai kecepatan kereta api ini Pak Rahmat. Ini kecepatannya berapa gitu? 80-an ya Pak ya. Ini termasuk sebenarnya lambat atau cepat ini untuk menuju ke Maros baru dengan kecepatan 80 km per jam tersebut? Ya, baik. Seperti yang disampaikan Pak Prof tadi ya. Ya. Memang untuk kecepatan sekarang kita memang lihat dulu ya terkait pembangunan baru kan. Ya baru, makanya kita menyesuaikan dengan keadaan dan situasinya.
Ya ini sekarang ini kita ada 60 sampai 80 km per jam. Di mana kami buat demikian karena melihat pertama terkait sarana. Ya, sarana begitu juga prasarananya. Ya, ya ini memang jangan nantinya seperti orang yang baru lahir, kalau kita langsung genjot 360 per jam, wah bisa saja kita nantinya sudah nggak ada apa-apanya nantinya. Ya makanya step by step ya kami aturlah bagaimana nantinya untuk perkeretaapian ada di Sulsel ini. Mereka bilang kalau ada yang bilang yang penting kita sudah mulai. Alhamdulillah kita sudah mulai. Daripada kita tidak memulai, nantinya kita akan ketinggalan dengan pulau-pulau yang lain. Jangan nantinya ini IKN akan membuat juga. Jangan nantinya IKN sudah membuat, ya kita di sini baru memulai. Alhamdulillah kita sudah mulai. Kita sudah mulai dan alhamdulillah sudah ada pengoperasiannya. Ya, kita terima dulu. Ya, mungkin demikian. Ya. Nah, Pak Prof Lambang untuk ke depan kira-kira ya. Ini di sesi terakhir di perbincangan kita. Nah, apa harapan Bapak terhadap pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan juga pemerintah pusat untuk mengembangkan ya sektor perkeretaapian di Sulawesi ini? Ya, dalam sistem itu salah satu supporting utama di dalam mengaktualisasi itu rencana itu adalah kolaborasi kelembagaan. Nah, kita dorong terus bahwa lembaga di tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kota kabupaten itu betul-betul bersinergi di dalam mewujudkan impian kereta di Sulawesi, termasuk diantaranya lembaga yang terkait dengan agraria pertanahan. Dan seluruh kelembagaan ini kalau dia berkolaborasi sinkron di dalam programnya, saya kira perwujudannya itu bukan tidak mungkin bisa diwujudkan secara cepat. Karena ini kan investasinya besar sekali. Dan kalau kita investasi sini mulai 2014, ya ini kan sudah 10-an tahun itu mengendap misalnya dana. Kalau hanya relnya jadi, tidak jadi stasiunnya misalnya, artinya tidak operasi, maka ya di situ ada kerugian nilai uang, ya, kerugian penurunan mutu infrastruktur. Oleh karena itu betul-betul yang namanya master plan itu menjadi perhatian khusus. Jadi saya lihat kereta di Indonesia memang begitu, lambat, walaupun itu pasti gitu ya. Tetapi kita harus terus optimis untuk mewujudkannya itu. Intinya bahwa sistem itu jadi ada sistem kegiatan, ya. Sistem kegiatan itu artinya kereta api ini hadir untuk menjemput tingginya aktivitas masyarakat dan mobilitas mereka. Nah, ada namanya sistem pergerakan. Nah, kalau sistem pergerakan itu berkait dengan moda, ada moda bus, ada moda kereta, ada angkutan pribadi, gitu ya. Lalu kemudian ada namanya sistem jaringan, ada jaringan laut, jaringan udara, jaringan darat, gitu kan, nah, semua jaringan kereta. Nah, yang terpenting dari sistem itu adalah sistem kelembagaan. Nah, ini kelembagaan yang paling lemah kalau menurut penilaian para pakar transportasi itu yang tidak matching antara kelembagaan dengan sistem yang harus dianut. Jadi kelihatannya pola tata kelola itu jalan sendiri-sendiri, ya, di tingkat pusat, di tingkat wilayah. Itu kalau misalnya struktur kelembagaannya hanya satu bidang, itu masih jalan. Tapi kalau sudah berinteraksi dengan bidang lain, sama tadi saya katakan itu pertanahan saja misalnya dengan kalau tidak satu sistem untuk mewujudkan infrastruktur tidak bisa jalan. Baik, nah itu yang harus kita dorong, ya. Akan tersendat-sendat. Pak, ini untuk membangun infrastruktur perkeretaapian ini Sulsel, Maros, Garongkong ini memakan waktu berapa lama sih, Pak? Ya, terima kasih ya. Kita ini kan mulainya dari 2014 ya. Waktu masih Pak Gubernur Pak Yasin ya, Limpo. Ya alhamdulillah dengan
kolaborasinya dari pemerintahan daerah dan pusat, ini berjalan, alhamdulillah berjalan sampai sekarang ini kita sudah naik keretanya. Walaupun masih banyak yang perlu dan harus kita selesaikan, ya terkait jalan terhubungnya dari jalan poros ke stasiun. Begitu juga ada yang perlu diselesaikan terkait rel, terkait yang berhubungan dengan perkeretaapian itu sendiri, masih ada yang harus kita selesaikan. Dan untuk terkait untuk ke pemerintah daerah, inilah kita saling ada kolaborasi, dan itu harus kita lebih ke mungkin terkait ke lahan. Ya, lahan ini kan harus ke pemerintah daerah, ya ke BPN. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan pemerintah daerah, terkait Penlog, ke pemerintah provinsi. Kalau mungkin di bawah dari 500 mungkin ke pemerintah kabupaten. Nah, itu kita harus ada komunikasi dan kita bisa harus selesaikan untuk mendapatkan agar pembangunan ini bisa berjalan terus. Kalau mungkin ada yang tidak berkolaborasi, pembangunan akan mandek lagi, itu tidak akan berjalan. Tetapi kalau kita berkolaborasi dengan baik, insya Allah pembangunan ini akan terus sampai ke Bitung dan Manado. Itu yang mungkin demikian. Terima kasih. Baik Pak, jadi pasti para pendengar dan juga penumpang yang ada di sini ya masih menunggu menunggu kolaborasi yang sangat baik dari pemerintah Kota Makassar maupun juga pemerintah kabupaten kota ya di Sulsel ini, agar kereta api ini bukan hanya sebenarnya di Makassar saja tapi juga nembus sampai ke Manado. Pasti Pak Rahmat juga lebih suka ya kalau sudah sampai ke Manado. Menjalankan Pak Rahmat, kita juga ini pasti lebih suka gitu. Ya, masih ada mungkin kesan-kesan dari para penumpang yang ada di sini. Silakan sebagai closing statement, closingnya dari penumpang gitu. Apa yang masih perlu dibenahi dari kereta api? Silakan. Sebutkan namanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Ismail dari Universitas Muslim Indonesia. Saya ingin bertanya tentang kesan-kesan saya tentang kereta api ini. Misalnya kita dari Baru ingin ke Makassar, Pak. Kan stasiun akhirnya itu berada di Mandai, stasiun Mandai. Apakah bisa kereta api ini berkolaborasi dengan teman bus supaya kita sebagai orang Makassar yang ingin ke stasiun Mandai bisa mendapatkan akses satu kali untuk ke stasiun begitu pun sebaliknya dari stasiun untuk ke Makassar jadi lebih gampang begitu saja. Gimana nih Pak sebagai statement terakhir dan sebagai Baik, terima kasih ya Pak. Siapa namanya? Pak Jarod. Sahrul. Oh ya, baik. Ya, ini memang bagus sekali juga ini. Ini terintegrasi layanan ya antar moda. Memang kami sudah mulai juga itu. Mungkin ada yang turun tadi dari Mandai dengan mobil Maminasata. Ada. Ini di kita sekarang ini turun di Garonggong nantinya sudah ada Damri. Ya, sudah ada Damri. Dan kemarin 2 minggu yang lalu kami hadiri juga di Pangkep. Itu Bapak pejabat gubernur itu sudah meresmikan beberapa bus Damri itu sudah terintegrasi layanannya. Ya, dari Ramang-Ramang terus ke Pangkep terus ke terminal. Itu sudah terintegrasi, alhamdulillah. Ya, itu memang sudah mulai. Dan untuk Maminasata yang dari Mandai ke bandara terus ke Mall Panakukang itu di 4 kali. Ya 4 kali ya. Mungkin sudah merasakan juga ya. Sudah merasakan, alhamdulillah ini sudah dirasakan oleh masyarakat. Mungkin demikian. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rahmat Dalu atas waktunya bersama dengan kami di kesempatan pagi hari ini dalam dialog luar studio kami yang dilangsungkan di atas kereta api Sulsel yang saat ini sedang berjalan. Dan kita ini sudah di mana sekarang ya? Stasiun mana? Garonggong.
Oh baru ya. Jadi stasiun berapa ini? 9 ya. Jadi nanti Garongkong yang terakhir. Ya, terima kasih Pak Rahmat sudah membawa kita ya dari Maros ke Garongkong. Terima kasih Pak Prof Lambang Basri atas waktunya bersama dengan kami di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih untuk seluruh pemirsa yang budiman, dan mari kita saling dan turut memberi dorongan atas suksesnya perkeretaapian di Pulau Sulawesi. Baik, kita tepuk tangan dulu dong ya. Berharap ke depan kereta api Sulsel ini tentunya tidak kalah bersaing dengan kereta api yang ada di Jawa ya, bahkan di luar negeri. Tepuk tangan kembali ya buat penumpang yang ada di sini, dan saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita, dan kita sudah tiba di stasiun baru dan nanti 15 menit ke depan sampai ke stasiun Garongkong. Dan akhirnya saya Dani mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar ya dalam dialog live kami luar studio. Kami langsungkan dari Kereta Api Sulawesi Selatan. Banyak pendukung saya di sini. Tim-tim pendukung ada Yudhistira, Bung Oki, Nurdianto, Bung Edwin, dan teman-teman juga dari Perkeretaapian Sulawesi Selatan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanal informasi dan inspirasi Satu. Demikian pendengar, sudah kami hadirkan program acara dialog interaktif luar studio langsung dari atas kereta api Maros menuju ke Baru bersama dengan reporter RRI Makassar Rahmadani. Dan pukul 10 waktu Indonesia Tengah kami hadirkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.